Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Di video kali ini saya akan bahas Pepcoin ya, seperti apa ke depannya dan saya akan memberikan technical analysis sedikit ya. Tapi seperti biasa ya, kita update market dulu teman-teman. Kalau kita lihat untuk per video ini saya buat ya, Bitcoin itu berada di harga 96.650 ya. Ini terjadi koreksi 0,29% dalam 24 jam. Tapi kalau untuk 7 hari ya, 7 hari ini masih kenaikan 1,83%, dan kalau kita lihat ya sudah di atas 95.000 ya, tepatnya di 96.600-an. Dan kalau kita lihat untuk 7 hari sepertinya Bitcoin hanya lari sendiri ya, karena di sini dalam 7 hari berbagai aset terlihat koreksi, apalagi untuk Pepcoin ya. Untuk Pepcoin per hari ini teman-teman ya, dia terjadi koreksi 2,73% ya, dan harganya di 508586 ya. Bagaimana perkembangan selanjutnya? Apakah ini terjadi begitu saja ataupun ada sebab? Nah, di sini ada dua artikel ya yang akan coba saya compare biar bisa menemukan apa yang terjadi dengan Pepcoin. Kira-kira seperti itu. Untuk artikel pertama sebenarnya sudah bagus teman-teman ya. Setelah saya cek di tanggal 31 Maret ada Well ya, dia memasang long di Pepcoin ya. Dan itu nggak main-main ya, dia pasang long itu dengan jumlah marginnya 27,53 juta dolar ya. Ini gede banget teman-teman ya. Ya karena gede makanya dia pasang leverage hanya 10 kali. Jadi dia mau main aman. Tapi apakah dia sudah cuan? Dia sudah cuan. Makanya terdetek teman-teman ya. Di sini ada pemulihan harga Pepcoin, tapi ini terancam dengan penjualan masif oleh para well ya. Jadi kemungkinan penurunan yang terjadi dalam minggu ini 10% teman-teman ya. Bisa jadi orang ini, bisa jadi ya, karena dia ini nggak sedikit teman-teman ya, 27 juta ya, hampir 28 juta dolar ya, kira-kira seperti itu. Ya kalau seandainya dia close ya, otomatis ya tidak ada PEP lagi yang dia pegang. Tapi ini di derivatif ya teman-teman ya, di derivatif. Jadi ini bukan dia beli koinnya. Sekali lagi ya, ini di derivatif ya, kecuali dia masuk ke spot ya, kecuali dia masuk ke spot dengan jumlah segede ini, kemungkinan harga PEP itu akan melambung lebih tinggi ya, kemungkinan seperti itu. Kita langsung kelompat ke berita ini ya. Jadi pemulihan harga PP Coin ini terancam dengan penjualan masif oleh para well ya. Kok bisa ya? Di sini harga PP Coin ini terancam turun akibat aksi jual dari well, dan benar saja ya, dalam 10 hari ini ya, dalam 7 hari sudah terjadi penurunan 10%. Di sini harga Bitcoin saat ini menghadapi tekanan jual besar-besaran dari pemegang dalam jumlah besar yang dikenal sebagai well. Jadi mereka kalau jual pasti market goyang. Ya, kenapa seperti itu teman-teman ya? Karena mereka itu jualnya banyak banget ya. Dari data sentimen yang menunjukkan bahwa jumlah token PEP yang dimiliki para investor besar ini kini mencapai 149,7 triliun. Sorry ya, 148 ya, 7 triliun. Ini turun sekitar 41 triliun dari puncaknya di bulan Februari tahun ini saat mereka menguasai sekitar 165 triliun token. Bayangin ya, dari 165 triliun koin PP yang dipegang oleh beberapa well, kini 148. Ada apa ini? Apakah mereka flip langsung ke Bitcoin atau sebaliknya ya? Mereka flip dari Bitcoin ke Pepcoin untuk dijadikan Pepcoin ke Bitcoin ya, terus dijadiin margin ya, bisa jadi seperti itu. Karena market kali ini volatile ya. Ini penyebab yang bisa dibilang ya sangat-sangat masuk akal ya. Banyak well yang menjual ya. Kemungkinan teman-teman ya, kalau berita ini kan update-nya tanggal 2 teman-teman ya. Ini kemungkinan masih akan terbawa FOMO ya. Jadi kemungkinan semoga saja ya harga Pepcoin ini tidak terjadi koreksi lagi, karena dalam satu hari ini teman-teman kalian lihat ya, sudah 2,83% ya, hampir 4%, hampir 3% ya. Kita lihat chartnya di Trading View ya. Saya buat technical analysis yang cukup simpel yang biasa saya pakai teman-teman ya, karena sejauh ini masih kena ya, technical analysis yang saya pakai ya, kira-kira gitu. Coba kita cek.
Oke, ini time frame-nya daily ya, per hari ya. Kalau kita lihat untuk time frame daily teman-teman ya, ini masih dibilang ya sideway ya. Kenapa? Ini panjang banget sideway-nya teman-teman ya. Kalau saya ambil dari sini aja ya, sampai di sini ya harganya cuma di situ-situ aja. Kalau turun kembali lagi di situ ya. Di sini pun di reject di sini, kembali juga di sini ya. Tapi ini sudah bisa dibilang momentum sih ya, momentum karena ini daily loh. Ini daily apa namanya lama ya, satu candle ini satu hari ya. Kemungkinan kemungkinan di sini terjadi sideways semoga saja dan terjadi pola yang sama. Karena kenapa? Karena orang ini saja teman-teman ya. Ini titik rawan sih sebenarnya ya. Semoga terjadi hal yang sama ya seperti ini ya, dari angka dari sini ya, dari sini langsung ke atas sini ya. Semoga saja ya terjadi hal serupa di sini ya. Semoga saja teman-teman ya. Tapi kalau kita hitung volume paling jatuh-jatuhnya ya, paling di sini harga yang paling sering disentuh lah. Oke, paling di sini di 401725 ya. Kalau kita pindah time frame teman-teman ya, kalau kita pindah ke time frame 4 jam kemungkinan polanya akan berubah ya, tapi ya seperti biasa teman-teman ya, namanya saja time frame-nya berubah, otomatis polanya pasti berubah ya, kira-kira seperti itu. Kita coba pindah ke time frame 4 jam ya, adakah harapan? Oke, kita hapus dulu yang ini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Untuk time frame 4 jam, kita nggak usah ambil yang jauh-jauh. Ini jujur saja ya, ini dalam posisi tren turun ya. Kenapa seperti itu? Ini time frame 4 jam loh tuh, teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat di sini, ini apa namanya sentimennya negatif sih menurut saya karena di reject di sini, teman-teman. Kalau kita lihat ya sudah sampai di titik ini ya. Ya kemungkinan ya masih terjadi penurunan tapi dengan volume yang kecil ya. Dengan volume yang kecil. Jadi tidak langsung tebal-tebal merahnya. Paling ya gini paling kita akan tunggu di titik support yang pertama kali terjadi candle break di sini ya, di sini. Jadi kita tunggu kemungkinan di harga ini ya, teman-teman ya. Di harga ini, di harga 40829 ya. Semoga dia nggak nyampe sih ya, semoga dia nggak nyampe, atau kalaupun nyampe jangan sampai dia melebihi penurunannya ya, karena kalau kita lihat dia di reject juga di harga yang sama. Kalau seandainya dia turun kemungkinan akan ketemu di sini teman-teman ya, di harga yang paling banyak disentuh di 50715 ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini sedikit dari technical analysis saya yang saya berikan, tapi seperti biasa teman-teman ya, kita harus compare dengan berita atau news yang bagus, kira-kira seperti itu. Karena kenapa? Kalau kita berbicara technical analysis ya, belum ada orang yang membuat technical analysis dan 100% akurat sesuai dengan harga-harganya ya. Karena ya otomatis kita harus memperhitungkan Bitcoin domination ya, dominasi Bitcoin. Kalau seandainya Bitcoin terjadi penurunan ya, otomatis ya semua market pasti goyang ya, kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.